Sejumlah oknum Satpol PP Kota Padang Panjang dengan sengaja merusak mobil dinas dengan menabrakkannya ke tembok. Kendaraan ini merupakan mobil dinas Kasatpol PP Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Albert Duitra. Diduga mobil dinas ini sengaja dirusak untuk mendapatkan klaim asuransi. Video pengrusakan ini pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari masyarakat. Akibat kegaduhan ini, Wali Kota Padang Panjang Fadli Imran menyampaikan permintaan maaf di sela-sela ibadah umrohnya di Tanah Suci. Pertama, selaku Wali Kota Padang Panjang, saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan yang kedua, kami sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan. Fadli juga telah menonaktifkan sementara Kasatpol PP Padang Panjang Albert Duitra untuk memperlancar proses pemeriksaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi, bersama saya Gede Satria dan rekan saya Ayah Nufus. Pemirsa, informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo mengaku Menpora Zainuddin Amali telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Ya, pengunduran diri disampaikan secara informal. Ditemui saat tinjau normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengaku pengunduran diri Menpora belum dilakukan secara resmi. Pengunduran diri Zainuddin Amali baru sebatas komunikasi informal. Presiden mengaku belum menentukan siapa pengganti Menpora setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Siapa? Kayak Dilan lama-lama? Secara resmi belum, tertulis belum. Informa sudah. Sudah. Gantinya siapa, Pak? Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara. Ya, terima kasih. Pemirsa, tim U20 Indonesia kembali menelan kekalahan di ajang turnamen mini jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Berhadapan dengan Guatemala, skuad Garuda Nusantara tumbang dengan skor 0-1. Tempat sudah diambil oleh Ferrari, berarti kick-off akan dilakukan oleh Guatemala. U20 Indonesia menjamu Guatemala di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam lanjutan turnamen mini jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Indonesia berada di sebelah kiri, kali ini kuasai bola. Indonesia kebobolan lebih dulu pada menit ke-22. Gol datang dari Jorge Abelardo yang melepaskan tembakan dari tengah lapangan. Sekali kita saksikan pemirsa, sebuah kesalahan dari para pemain Indonesia dan sebuah tendangan lob dilakukan tadi oleh Guatemala. Gerakan dari Zaki Ashraf. Tertinggal 1 gol, skuad Garuda Nusantara meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun mereka masih kesulitan menembus pertahanan Guatemala yang bermain sangat baik pada laga ini. Terus akan ada juga hasilnya dan kita bisa melihat bagaimana tadi. Kaki terlalu tinggi kah? Pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-58, Guatemala harus bermain dengan 10 orang. Tentunya kepada pemain dari Guatemala. Julio Ramirez mendapat kartu kuning kedua akibat melanggar hoki Caraka. Ingin menyepak ya. Iya, dan mengenai kepala hoki Caraka ya. Arkan Fikri. Unggul jumlah pemain, skuad besutan Shin Taeyong semakin agresif menyerang dan terus menggempur pertahanan Guatemala. Namun tidak ada satupun peluang Indonesia yang berbuah gol. Ya, sayang sekali peluang terbaik dari Ronaldo. Tendangan dari Alvaro dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk Guatemala tetap bertahan. Dengan demikian Indonesia mengakhiri turnamen mini ini dengan raihan 1 kali menang dan 2 kali kalah dari 3 laga yang sudah dijalani. Indonesia harus menderita kekalahan lewat gol tunggal yang dicetak tadi oleh Solorzano sehingga hasilnya 0. Pemirsa, babak 32 besar Batam Open Nine Ball Championship masih didominasi oleh atlet nasional Indonesia. Dari 32 nama tersebut ada nama mantan juara dunia biliar Denis Orcolo asal Filipina. Denis Orcolo berhasil mengunci tiket babak 32 besar pada hari pertama babak penyisihan di Pool A turnamen biliar Batam Open Nine Ball Championship. Selain Denis Orcolo, atlet biliar Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Kamboja mendatang, Gebi Adiwibawa, juga melaju ke babak 32 besar.
Ada 6 atlet luar negeri yang berhasil tembus 32 besar, sementara atlet asal Indonesia masih mendominasi turnamen. That's great. I mean, they play great, and like I say, it's very young. Like they have 13 years old, 20 years old, 18 years old. Indonesian like the past 10 years is big difference. Dari 32 atlet yang bertanding di babak 32 ini ada 6 dari luar negeri. Indonesia masih mendominasi peserta di babak 32 besar ini. Kita berharap pertandingan seperti ini bisa dicontoh dari daerah lain. Turnamen biliar Batam Open 9 Ball Championship 2023 ini menjadi turnamen biliar dengan hadiah terbesar di Indonesia tahun 2023 dengan total hadiah sebesar 300 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, literasi masyarakat tentang kesehatan sekarang ini terbilang semakin membaik. Ya, terlebih lagi dengan terbukanya informasi dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Politisi Partai Perindo Amril Bilahmar membagikan pengalamannya dalam podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk Peran Tenaga Kesehatan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Pola hidup serta aspek kesehatan masyarakat banyak berubah akibat pandemi COVID-19. Menjaga pola makan, tidur, dan istirahat yang cukup, serta dibarengi dengan aktivitas olahraga atau hiburan kini mulai menjadi perhatian. Tenaga kesehatan pun kini terus mengambil peran dalam banyak aspek promotif dan preventif agar kesehatan masyarakat terus terjaga. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo dengan tema peran tenaga kesehatan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Sugesti itu penting, sugesti seseorang itu penting. Oke. Saya selalu menyarankan pasien untuk lebih sugestinya sehat, karena sugesti akan berpengaruh. Sehat bahagia okay. Gitu ya, pasti akan berpengaruh dalam tubuh kita semua. Gerakan Masyarakat Sehat atau Germas menjadi bentuk dukungan Partai Perindo dalam menjaga kesehatan masyarakat, memudayakan lingkungan bersih dan sehat, serta meminimalisir biaya berobat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show IMS 2023 kembali hadir di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selain menghadirkan ratusan produk dari merek-merek otomotif unggulan, IIMS 2023 juga menampilkan puluhan musisi serta band ternama tanah air. Pameran Otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2023 kembali hadir di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Terdapat 145 partisipan dan 45 merek produk ternama. Turut meramaikan ajang pameran otomotif di tahun 2023 ini. Berbagai kendaraan baik roda 2, roda 4 hingga kendaraan listrik juga dipamerkan. Memeriahkan IIMS 2023 yang diselenggarakan hingga 26 Februari mendatang. Mengusung tema Bringing Opportunity for Automotive Society Together, Diandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2023 mengajak para pelaku industri otomotif berinovasi dan terus berkontribusi dalam memulihkan ekonomi dari sektor industri otomotif. Tahun ini memang situasi sangat kondusif karena apalagi sudah tidak PPKM buat dunia pameran, khususnya pameran otomotif. Kalau dilihat dari hari pertama 16 Februari kita opening, masih sampai dengan tanggal 26 Februari nanti, animonya memang luar biasa tahun ini. Terlihat dari partisipasi, 171 brand join. Nah, 45-nya itu brand kendaraan bermotor, mobil, motor sama motor listrik. Jadi animo luar biasa, kepesertaan termasuk komunitas, sponsor, industri pendukung, juga visitor memang animonya luar biasa. Nah, dari kami menghadirkan juga yang berbeda banget. Selain menghadirkan pameran otomotif dari ratusan produk ternama, IIMS 2023 juga memberikan hiburan kepada para pengunjung dengan IIMS Infinite Live Concert, menampilkan puluhan musisi dan band ternama tanah air. Bagi Anda yang berminat dan belum sempat berkunjung, tiket bisa didapat secara online maupun offline. Dengan mengakses diandratiket.com,
atau membeli tiket langsung di booth yang telah disediakan di lokasi acara IIMS 2023. Dari Jakarta, Enggar Bagus, Ilham Elias, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Dokter relawan Indonesia di Hatay turun tangan merawat korban gempa dan pemulihan trauma untuk anak-anak. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya.